Kedua pria ini bukan sedang sengaja meluangkan waktu untuk berolahraga. Keduanya melakukan 60 kali push up sebagai hukuman atas perbuatannya. Ya, beginilah cara Wali Kota Bandung, Jawa Barat Ridwan Kamil mengganjar warganya yang terbukti merusak kursi fasilitas peringatan Konferensi Asia Afrika beberapa waktu lalu. Hingga akhirnya Jumat lalu, dua pemuda bernama Fadilah dan Kusnadi mengakui kesalahan mereka. Keduanya pun menghadap Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di rumah dinas wali kota untuk menerima hukuman. Ikut berdiri untuk mengambil positioning gambar di kursi yang notabene-nya nggak boleh untuk diinjak. Itu momen lagi apa kamu dia pas lagi apa mungkin parade. Karena saya merasa bersalah dalam konteks itu, makanya saya coba menghubungi teman yang pernah saya dekat Kang Gali. Saya coba komunikasi untuk bisa memediasi saya dengan Pak Emil. Tak hanya push up sebanyak 60 kali, Fadilah dan Kusnadi juga diwajibkan membersihkan trotoar Jalan Braga serta mengunggah permintaan maaf melalui media sosial dan berita-berita positif tentang Bandung selama 30 hari berturut-turut. Di luar dugaan, sanksi ala Kang Emil ini mengundang apresiasi dari warga Kota Kembang maupun turis domestik yang datang. Bahkan, tidak sedikit warga yang secara sukarela turut membantu membersihkan trotoar Jalan Braga. Kalau buat aku sih, selain hukuman denda, itu kayak hukuman yang dihukum suruh push up dan lain-lain itu ngebantu banget. Maksudnya kayak bikin Fadilnya itu jelas. Soalnya kalau kayak cuma denda kayak gitu tuh kurang efektif. Kalau kayak gitu kan bikin Fadilnya juga jadi malu, terus bikin sadar juga anak-anak muda itu nggak boleh kayak gitu. Itu kan fasilitas yang pemerintah buat, harusnya kita bantu buat ngejaga fasilitas yang disediain pemerintah. Malah kita harus bantu ngejaga, pokoknya ya jangan sampai kita ngerusak gitu. Seenggaknya kalau kita ngebantu, kita harus ngejaga gitu. Saya setuju karena memang sepadan lah dengan apa yang mereka perbuat. Pertama kan bisa menguji mereka juga, mereka bisa malu juga. Dulu dengan push up 60 kali terus sampai Jalan Braga, itu Momentum Konferensi Asia Afrika 2 pekan lalu memang menyisakan kesan tersendiri di Kota Kembang. Bandung berias, begitu cantik dengan sejumlah ornamen, monumen, dan fasilitas yang didesain sedemikian rupa sebagai pendukung KAA sekaligus sarana promosi. Sayangnya, sejumlah warga justru mencoreng sendiri wajah Bandung. Entah secara sadar atau tidak telah merusak fasilitas dan ornamen, sejumlah pelaku perusakan justru dengan bangganya memamerkan pelanggaran yang dilakukannya di media sosial. Melihat hal ini, Ridwan Kamil sempat mengunggah sejumlah ekspresi kejengkelannya di media sosial. Meski tak lazim, Kang Emil meyakini sanksi sosial lebih efektif untuk membangun fisik atau infrastruktur Kota Bandung, sekaligus membangun mental warga agar lebih peduli pada kota dan sesama warga. Setelah KA itu, bangku-bangku kayu itu kayunya patah 15. Pasti karena posisi berdiri kan begitu. Kemudian bendera-bendera di batu juga hilang. Kemudian payung-payung ada yang ambil. Kemudian nama-nama negara copot. Nah ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibawa ke ranah hukum mungkin terlalu jauh. Nah, oleh karena itu kita coba dengan sanksi sosial. Setelah ini kita sudah sedang bikin sistem di Kota Bandung untuk menjaga hasil renovasi kota ini. Satpol PP akan ditugaskan lebih intens. Kemudian posko denda yang kebersihan juga sedang akan disiapkan oleh Satpol PP. Jadi siapa-siapa yang ketahuan buang sampah sembarangan dan merusak mulai minggu ini atau minggu depan nanti akan ditindak oleh Satpol PP dan dilakukan denda sesuai Perda K3 kita.
Apakah sanksi ala Kang Emil ini tepat untuk diterapkan? Di mata sosiolog Profesor Karim Suryadi, meski kebijakan itu bisa jadi menyadarkan pelaku, namun hal yang lebih penting adalah untuk membangun kesadaran kepada masyarakat agar ikut aktif memelihara fasilitas umum. Untuk menyadarkan pelaku bahwa tindakannya salah dan wajar mendapatkan sanksi. Tetapi hal yang penting sebenarnya adalah membangun kesadaran kepada pelaku itu mengapa tindakannya dinyatakan salah dan mendatangkan sanksi. Jadi bukan bentuknya yang paling penting, bukan caranya yang lebih penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana si pelaku itu menemukan pemahaman, menemukan kesadaran bahwa tindakannya salah dan tidak boleh diulang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang menarik adalah muncul di media sosial. Ini artinya apa? Selain dari sisi komunikasi ada perubahan arsitektur komunikasi, juga ini sebenarnya sebuah modal untuk membangun partisanship dan volunteerism. Sebenarnya aturan tentang sanksi terhadap perusakan fasilitas umum sudah dimasukkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan atau K3. Dan mulai pekan ini, petugas Satpol PP dikerahkan untuk menegakkan kembali sanksi denda di Kota Bandung. Apalagi sejak berias diri menjelang KAA, ruas Jalan Asia Afrika dan sekitarnya kini menjadi incaran baru warga dan wisatawan untuk berekreasi dan berfotoria. Nah, jika tak ingin lelah melakukan push-up, mengepel trotoar, apalagi bangkrut karena harus membayar denda, mungkin sebaiknya Anda mendengarkan apa kata salah satu perusak kursi yang sudah diganjar sanksi. Awalnya sih masih pikirnya capek atau apa aja, senang aja. Tapi ikhlas ya, ikhlas tapi bisa tebus kesalahan lah. Hari ini bisa tebus kesalahan, bisa dimaafkan warga Bandung, insya Allah. Terus ya buat yang lainnya lebih pelajaran untuk berhati-hati lagi dan lebih menyayangi Bandung dan jaga fasilitas umum.